Ikhwan fiddin, teman-teman sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran atau kajian sirah nabawiyah, sirah al-Mustafa, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah apabila nama beliau disebutkan. Barang siapa yang enggak bersolawat ketika nama beliau disebutkan, maka dia orang yang bakhil, pelit. Seperti Rasulullah pernah bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Ya, barang siapa yang disebutkan namaku di hadapannya, maka dia tidak bersolawat kepadaku. Ya, itu orang bakhil. Ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bersolawat itu orang bakhil. Muhammad. Ya. Rasulullah juga pernah bersabda, ya, yang mana beliau ini mengatakan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada dia berapa? 10 kali. Yang membalas Allah membalas dengan bersolawat kepada kita 10 kali. Padahal kita bersolawat kepada Rasulullah hanya sekali. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai mana materi kita? Terakhir itu kita membahas tentang hijrah ke Habasyah. Nah, sudah kita ceritakan bagaimana yakni dialog antara Raja Najashi dengan Amr bin As selaku utusan dari Quraisy untuk menjemput kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Ya, saling adu argumen. Amr bin As ini membujuk raja untuk mengembalikan kaum muslimin. Namun alhamdulillah Raja Najashi itu orangnya cerdas, jenius, tidak mau dipengaruhi. Akhirnya beliau meminta salah seorang perwakilan dari kaum muslimin untuk menjelaskan tentang agama mereka. Dipilihlah akhirnya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, ya, tentang Islam kepada Raja Najashi. Dan akhirnya Raja Najashi lebih berpihak atau lebih memilih, ya, membela para kaum muslimin, dan beliau pun sempat masuk Islam juga. Kita katakan rahimahullah, bukan radhiyallahu anhu, karena Raja Najashi bukan sahabat. Karena pengertian daripada sahabat ialah man laqiya nabi, ya, mukminan bihi wa mata ala dzalik. Barang siapa yang bertemu dengan Rasul, dengan Nabi, mukminan bihi, dia beriman, wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam kondisi iman. Sedangkan Raja Najashi tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka tidak disebut sahabat. Nah, jadi disebut tabi'in. Karena dia tabi'in, maka yang kita doakan kepadanya ialah rahimahullah. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan, yakni tentang kisah masuk Islamnya paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini, ya, paman Rasul, ya. Namun di sini ada dua versi atau dua pandangan mengenai Hamzah ini. Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya Hamzah ini itu sebaya dengan Rasulullah. Ini pendapat pertama, ya, sebaya dengan Rasulullah, yaitu seumuran dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia merupakan paman Rasulullah dari nenek yang berbeda. Ya. Jadi Hamzah ini bukan saudara seibu dengan Abdullah. Abdullah kan ayahnya Rasulullah. Hamzah ini dari pendapat yang pertama itu adalah paman dari paman Rasulullah dari nenek yang berbeda. Jadi Abdul Muthalib ini
dia itu tidak hanya punya satu istri, tapi ada 4 atau 5 istri. Istri yang pertama punya anak 10 laki-lakinya. Salah satunya Abdullah yang paling kecil. Ya. Kemudian dari istri yang lain, istrinya Abdul Muthalib, punya anak namanya Hamzah. Ya, Hamzah ini dia jelas bukan saudaranya Abdullah, ya, bukan saudara seibu, tapi dia saudara sebapak. Dan dia umurnya lebih muda daripada dia umurnya ya benar lebih muda daripada Rasulullah. Ya, pamannya Rasulullah tapi umurnya lebih muda daripada Rasulullah. Lebih muda 3 tahun sekitar itu. Nah. Beliau juga Hamzah adalah saudara persusuan Nabi. Beliau adalah saudara persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, bahwasanya Hamzah itu memang usianya lebih tua daripada Nabi, bahkan lebih tua daripada Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di kitabnya Ar-Rahiqul Maktum. Adapun pendapat pertama itu, ya, pendapat itu lebih dipegang oleh Ustadz Firanda ya dalam materi syirahnya. Adapun pendapat Hamzah yang usianya lebih tua ini dipilih oleh Ustadz Khalid ya, bahasa lama itu lebih menguatkan yang pendapat yang ini. Jadi pendapat yang kedua, Hamzah lebih tua, jelas lebih tua, namanya juga paman, dan dia adalah masih kakaknya Abdullah, ya, umurnya masih lebih tua daripada Abdullah, karena posisinya Abdullah yang paling kecil daripada anaknya Abdul Muthalib, itu Abdullah yang paling kecil. Baik. Adapun kisahnya, yaitu di tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian itu berarti setelah Rasulullah SAW diutus, maka itu ketika itu adalah tahun pertama. Berjalan setahun setelah diutusnya Rasulullah, itu tahun kedua. Berjalan setahun setelah tahun diutusnya Rasulullah lagi, yaitu tahun ketiga. Jadi tahun ke-6 ini berarti 6 tahun setelah diutusnya Rasulullah. Ini masih di fase Mekah. Ini masih di fase Mekah. Karena dakwah di Mekah berapa tahun? Sekitar 10 tahun, 13 tahun. Ya. Ya, sekitar 13 tahun itu fase Mekah. Fase Madinah berapa tahun? 10 tahun. Baik. Seingat. Kemudian, tepatnya di bulan Dzulhijjah. Ceritanya itu Abu Jahal lewat di depan Rasulullah ya. Ketika itu Rasulullah berada di Bukit Sofa. Ya, di bawah Bukit Sofa atau di sekitar Bukit Sofa, Abu Jahal melewati Rasulullah. Dan Abu Jahal ini mencaci maki Rasulullah, mencaci maki, menghina dan seterusnya. Bahkan dalam penjelasan atau di penjelasan yang lain itu Abu Jahal melukai, yang enggak hanya mencaci maki tapi melukai juga, melukai Rasulullah. Ya, dipukul Rasulullah dengan batu. Ya. Maka hal itu dilihat oleh budak wanita, seorang budak wanita itu jadi saksi ya, dia melihat, ya, budak milik Abdullah bin Jid'an. Ya, budaknya Abdullah bin Jid'an ini menyaksikan itu. Ya. Maka ketika itu Hamzah baru pulang berburu. Ya. Hamzah ini orangnya kuat, kekar, tinggi, ya besar. Dia itu suka berburu. Ya. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwasanya ketika Hamzah berburu itu berburunya bukan berburu hewan-hewan yang biasa, berburunya singa, harimau itu berunya. Ya, ngeri. Nah, ketika itu Hamzah baru pulang berburu, dia masih bawa busur panah ya. Kemudian dipanggil oleh budak wanita tadi yang menyaksikan Rasulullah dianiaya itu. Akhirnya melaporkan, wahai Abu Imarah. Nah, Hamzah ini kunyahnya Abu Imarah. Wahai Abu Imarah, keponakanmu Muhammad telah diperlakukan buruk oleh ya Abu Jahal, ya, oleh Amr bin Hisham. Ya, dia telah begini dan Rasulullah hanya diam saja, Rasulullah tidak membalas. Hamzah langsung marah. Ya. Kemudian di mana sekarang si orang itu, si Abu Jahal? Dia ada di sisi Masjidil Haram.
ada di sisi Ka'bah. Ya biasanya Abu Jahal ini tongkrongannya itu di Masjidil Haram ya, yaitu sama kawan-kawannya itu biasa di sana. Kemudian didatangilah oleh Hamzah Abu Jahal. Ya, datang, ya ada yang menjelaskan bahwasanya Hamzah datang pakai kuda, terus dia turun dari kuda mendekati Abu Jahal. Abu Jahal melihat, ya, langsung dijotos sama Hamzah, dijotos atau ditampar lah, ya, sampai Abu Jahal ya jatuh. Ya, ketika itu kelompokannya Abu Jahal ini sudah pada marah ini, sudah pada panas. Nah, tapi Abu Jahal sudah hentikan. Ya, biarkanlah Abu Imarah, ya, biarkan saja Abu Imarah, karena sesungguhnya sudah memang benar, ya. Aku telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang sangat buruk, ya. Yang sangat buruk. Ya, ini Hamzah ini ketika dia mukul si Abu Jahal, gitu, dia langsung mengatakan, apakah kau berani menyakiti keponakanku sedangkan aku ada di agamanya, sedangkan aku dengannya itu satu agama, ya. Nah itu membuat mereka orang-orang kafir tambah kaget, ya, ternyata Hamzah sudah masuk Islam. Waduh. Ya. Hamzah yang mereka selama ini ketahui kuat, ya, kalau mereka sampai Hamzah masuk Islam, wah ini bisa jadi penguat agamanya Muhammad nih, bahaya. Jadi mereka sangat terpukul dengan masuk Islamnya Hamzah. Kemudian Hamzah langsung pergi meninggalkan mereka, dan mendatangi Rasulullah SAW dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Ya, beliau bersaksi dan beliau masuk Islam. Nah, ini kisah daripada masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu paman Rasulullah. Ya, Hamzah itu terkenal seorang yang kuat. Ketika seorang manapun yang berhadapan dengan Hamzah pasti akan kalah. Ya. Ketika peperangan itu Hamzah nggak pernah kalah. Ya. Nggak pernah kalah. Ya. Di perang Badar Hamzah ketika itu melawan siapa? Ya, Utbah bin Rabi'ah. Ya. Ya, Utbah bin Rabi'ah terkenal pendekar juga, orang kafirin. Tapi Hamzah bisa mengalahkan. Hanya saja beliau tewas di perang Uhud, dibunuh oleh Wasi, budak Habasyah. Itu pun dia membunuhnya dengan cara curang. Dia lempar tombak dari jauh. Tidak berani dia menghadapi Hamzah, berdekatan nggak berani. Lemparlah dari jauh. Ya, tepat mengenai perut Hamzah, tembus. Ya. Ketika itu Hamzah radhiyallahu an sempat mengetahui si Wasi ini, oh, kamu telah tombak saya kan, gitu, nunjuk Wasi kan. Akhirnya dia mau ngejar Wasi. Karena Hamzah ngejar, Wasi lari. Kemudian Hamzah sudah nggak kuat, terkapar, akhirnya beliau meninggal dunia syahid. Ya. Jadi syahid fisabilillah. Ya. Rasulullah menjelaskan bahwasanya Hamzah adalah, ya, pemimpinnya para syuhada di surga, ya, pemimpinnya para syuhada. Kemudian ikhwani fiddin, setelah Islam menjadi lebih kuat dengan masuk Islamnya Hamzah, maka Allah Subhanahu wa taala pun memperkuat lagi Islam dengan masuk Islamnya orang yang tidak kalah kuat dan penting. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Khattab itu adalah orang yang kita ketahui bahwasanya sebelum masuk Islam, dia itu orang yang sangat memusuhi kaum muslimin, yang sering menyiksa kaum muslimin. Dia orangnya keras ya, sadis lah. Ketika nyiksa itu sadis, sampai dia itu mengatakan, ya, aku ada satu hari full itu khusus untuk kerjaanku nyiksa orang Islam. Ya. Jadi satu hari itu dia jadikan itu khusus untuk nyiksa orang Islam, ya, disiksa, semua orang Islam disiksa. Terus dia nggak akan berhenti menyiksa kecuali karena dia kelelahan, capek, yang kebuki wong, terus dimukulin orang-orang, terus dia berhenti capek, karena capek. Kalau nggak capek ya mukulin terus, saking jahatnya Umar bin Khattab ketika dulu. Kemudian ternyata Umar bin Khattab ini didoakan oleh Rasulullah SAW keislamannya. Ya. Rasulullah SAW berdoa untuk dua orang yang beliau pandang itu penting. Seandainya dua orang ini, salah satu dari dua orang ini masuk Islam, maka Islam itu akan kuat. Ya, Rasulullah bersabda dalam doanya,
Allahumma a'izzal Islam bi ahabba rajulain ilaik, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam ya dengan dua orang pemuda, salah satu dari dua orang pemuda yang paling engkau cintai, ya, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Abu Jahal nomornya Amr bin Hisham. Ya. Makanya Abu Jahal itu Amr namanya aslinya, Umar itu Umar, ya, Umar dan Amr. Ya, jadi tulisannya Ain Mim Ro sama tuh. Cuma bedanya Amr itu ada tambahan alif bengkongnya. Ya. Jadi maka dari itu Rasulullah juga pernah berdoa di doa yang lain, Allahumma a'izzal Islam bi umarain ahabba ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang paling kau cintai. Ya, maksudnya dua Umar itu ya, kalau enggak Umar bin Khattab ya Amr bin Hisham, sama-sama Umar, tulisannya Ain Mim Ra. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Umar bin Khattab. Ya. Dan keislaman Umar bin Khattab ini ada dua versi, ada dua kisah ya, ada dua model. Ya. Versi pertama ini Umar bin Khattab masuk Islam 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Jadi setelah Hamzah masuk Islam 3 hari kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Versi pertama yaitu Umar ketika itu pergi ke sisi Ka'bah. Ke sisi Ka'bah, tiba-tiba ini di malam hari, tiba-tiba Nabi datang. Ya. Lalu Umar, karena Nabi datang dia sembunyi. Si Umar sembunyi. Ya, ketika itu Rasulullah sedang beribadah, sholat atau membaca Al-Quran ketika itu. Dan beliau membaca surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 43. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Sesungguhnya dia adalah Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Ketika Umar ini mendengar dari bacaan surat Al-Haqqah ini dari awal sampai ke ayat 40, dia batin. Ya, dalam hatinya dia batin, ya, wah Muhammad ini memang seorang penyair. Ya, wa ma huwa biqauli syair. Ternyata Rasulullah bacanya pas lagi masuk ayat yang itu. Wa ma huwa biqauli syair, sesungguhnya dia, wa ma huwa dan tidaklah dia, yaitu Muhammad, ya, wa ma huwa biqauli syair, mengatakan dengan perkataan penyair, ya. Bukanlah perkataan itu adalah syair, bukan. Ya. Jadi semacam kayak jawaban. Rasulullah jawab, padahal Rasulullah nggak tahu ada Umar. Ya. Wah, ini Rasulullah ini bisa baca pikiran ini. Wah, berarti dia dukun. Wa ma huwa biqauli kahin. Rasulullah menjawab lagi, qalilama tadakkarun. Seperti itu. Nah, ini awal mula terhentaknya hati Umar, ya. Jadi awal mula Umar itu sudah ada keimanan dalam hatinya. Ya. Tapi dia enggak langsung beriman. Hanya ada setetik iman dalam hatinya. Kemudian suatu hari Umar ini sudah emosi, ya, dia sudah sangat marah karena dianggapnya Muhammad itu memecah belah kaum. Akhirnya ada yang beriman, akhirnya meninggalkan keluarganya, akhirnya berpecah belah. Dianggapnya Rasulullah itu sebagai, ya, sumber pemecah belah atau biang keroknya lah. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, dia sudah siap-siap bawa pedang. Dia berjalan, ya, untuk mendekat atau untuk menuju rumah Rasulullah. Ya. Si Umar ini ingin menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertemu oleh Nu'aim bin Abdullah An-Naham, ya, Al-Adawi. Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Ya. Si Nu'aim ini melihat Umar bawa pedang. Wah, ini Umar ini kalau sudah bawa pedang ini ngeri nih. Dia kalau sudah berantem sama orang nggak akan pulang kecuali orang yang berantem itu mati. Waduh, bahaya. Ditanyain apa, didatengin lah akhirnya. Ditanya, kenapa Umar, kamu mau kemana? Ya, kamu mau kemana? Aku mau ke tempatnya Muhammad. Ya, aku ingin menghabisi dia. Ya. Terus Nu'aim ini berkata, wahai Umar, ya, apakah engkau akan merasa aman terhadap kejaran Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya? Kan Rasulullah kan sukunya Bani Hashim, ya, dan Bani Abdul Muthalib, Bani Muthalib. Apa kamu akan aman nanti kalau setelah kamu bunuh Muhammad? Kamu nggak akan aman, kamu pasti akan diubur-ubur, kamu akan dikejar-kejar oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Terus Umar nih
curiga sama Nuaim. Apakah kamu sudah keluar dari agama nenek moyangmu? Ya. Apa kamu sudah mengikuti Muhammad? Terus si Nuaim ini cuma diam aja. Ya. Sebenarnya Nuaim ini sudah masuk Islam ya. Terus si Nuaim ini mengatakan, ya, wahai Umar, apakah engkau mau aku tunjukkan sesuatu yang lebih membuatmu terkejut lagi? Ya. Akan kutunjukkan sesuatu yang lebih membuatmu terkejut. Ya. Apa itu, kata Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu, yaitu Fatimah binti Khattab, dan keponakanmu, ya, adik wanitamu, yaitu Fatimah binti Khattab, dan juga iparmu, yaitu Sa'id bin Zaid, itu adalah mereka berdua sudah masuk Islam. Benarkah itu? Ya benar, coba cek sendiri. Akhirnya Umar kesuh ya, dia tambah emosi. Kemudian dia langsung segera datang ke rumahnya adik perempuannya, ya, Fatimah binti Khattab. Ya, segera ke sana. Akhirnya ketika datang, ya, di depan pintu rumahnya itu terdengar suara bacaan Al-Quran. Umar sempat diam menyimak. Ternyata di rumahnya itu sudah ada Khabbab bin Arad, salah seorang sahabat, ya, Khabbab bin Arad, dan dia membawa selembar kertas, ya, selembar kertas yang bertulisan surat Toha. Ya. Khabbab bin Arad ini memang setiap ada surat yang baru turun, dia itu selalu membacakan kepada Fatimah, ya, binti Khattab sama Sa'id bin Zaid, ya, selalu dibacakan, ya, diam-diam biar nggak ketahuan. Ya. Akhirnya Umar gedor-gedor, ya, Fatimah, ya, buka pintu, ini aku Umar. Nah, akhirnya, ya, yang di dalam rumah itu, waduh, ada Umar. Ya. Sempat sembunyi. Akhirnya si Khabbab ini sembunyi. Kemudian selembaran kertas tadi yang berisi surat Toha disimpan atau disembunyikan di bawah bantal. Ya. Kemudian Umar masuk. Ya. Ada apa kalian berisik-berisik, kata Umar. Oh, tidak ada, kata adiknya. Itu hanya pembicaraan antara kita berdua. Padahal itu ada Khabbab tadi. Ya. Terus Umar langsung gertak. Apakah kalian sudah masuk agama baru, ya, yaitu agamanya Muhammad? Terus Sa'id bin Zaid, adik iparnya, mengatakan, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau ternyata kebenaran itu datang dari agama selain agamamu? Ya, bagaimana pendapatmu? Kemudian Umar langsung mencekik, ya, Sa'id bin Zaid langsung marah. Ya. Langsung marah. Ya. Ketahuan sudah masuk Islam. Akhirnya Umar marah, akhirnya dihajarlah Sa'id bin Zaid. Melihat suaminya dipukulin sama kakaknya, akhirnya Fatimah mencegah Umar, ya, hentikan Umar ya. Ternyata malah Fatimah disampul, ya, ditampar, ya, sampai berdarah mulutnya. Kemudian Fatimah mengatakan, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau ternyata kebenaran itu bukan pada agamamu? Coba kamu lihat aku sekarang, saksikan, aku sekarang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang kamu mau apa? Ternyata Umar terdiam, ya, sudah nggak berdaya, maksudnya sudah pasrah, ya, sudah merasa menyesal sendiri karena telah memukul adiknya juga sampai berdarah. Ya. Dan ternyata kertas yang tadi disembunyikan itu kelihatan. Ya. Akhirnya dikatakan sama Umar, apakah kertas itu tadi yang kalian baca? Berikan padaku. Ya. Kemudian kata Fatimah, tidak akan aku berikan kepadamu selama-lamanya. Ya. Kemudian berikanlah, kata Umar, aku ingin tahu apa isinya. Akhirnya diberikan. Ya, ternyata isinya surat Toha. Ya. Surat Toha ayat pertama sampai 63. Benar. Ya. Toha. Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wa hal ataka haditsu Musa
ithra naran faqala li ahlihim kutu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa ini ana rabbuka fahlaqna 'alaik ya innaka bil wadil muqaddas tuwa. Mana sih? Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Oh, iya. Inni ana rabbuka fahlaqna 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ya, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kurang lebih sampai situ. Toha artinya toha ini enggak ada artinya ya. Ini huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu hanya Allah yang tahu artinya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya, kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepadamu melainkan agar kamu menjadi tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu untuk menjadikanmu susah ya, tidak illa tazkiratan liman yasha, kecuali sebagai peringatan bagi orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan dari Allah ya yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya Ar-Rahman yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang dia memiliki miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, wa ma tahta tsara, dan apa-apa yang ada di bawah tanah dan seterusnya. Dan setelah membaca Umar membaca surat Toha ini ya, karena dia orang Arab ya, dia tahu perkataan itu, perkataan Al-Qur'an bukan perkataan biasa. Itu maknanya sangat tinggi sekali. Ya, maknanya sangat tinggi dan dia meresapinya dan akhirnya dia tertanamlah di hatinya keimanan. Akhirnya dia mengatakan pada adiknya Fatimah, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad berada, aku akan datang kepadanya gitu kan. Ya, karena aku merasa ada keimanan dalam hatiku. Ya. Nah, ketika itu ini si adiknya ini Fatimah ini merasa senang sekali ya. Ya, Sa'id bin Zaid juga merasa udah bahagia sekali, ternyata Umar sudah mau masuk Islam. Ya. Dan Khobab bin Arad akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ya, saking senangnya Khobab bin Arad juga keluar dan mengatakan, wahai Umar, ya, bahagialah wahai Umar, karena sesungguhnya engkau adalah salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu. Ya. Ya. Akhirnya Umar pun pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia gedor-gedor pintu, ya, di tempatnya Rasulullah. Ketika itu ada yang mengintip ya, salah seorang sahabat itu ada yang melihat siapa yang datang. Ternyata Umar. Umar datang bawa pedang lagi. Wah, ini ada apa ini? Nah, ketika itu Hamzah bin Abdul Muthalib yang kemarin baru masuk Islam, ya, melihat ada keributan di depannya. Ada apa kalian? Apa yang kalian lihat? Oh, ada Umar datang. Ya. Kenapa kalian halangi dia? Biarkan dia masuk, kata Hamzah. Kalau dia datang untuk suatu, ya, kalau dia datang meminta pertolongan, maka kita tolong, kita bantu. Adapun kalau dia datang ingin bahasanya ingin tarik gara-gara dengan kita, ya, maka kita akan buat dia, kita akan habisi dia dengan pedangnya sendiri. Ini kata Hamzah. Hamzah kuat dia, nggak takut sama Umar. Ya. Ya, akhirnya dibukakan pintunya. Nah, ketika itu Umar ditarik ke dalam sambil dicekik atau digenggam kerah bajunya oleh Hamzah. Ya. Kemudian dikatakan, oh, apa kau datang ke sini? Ya. Semoga Allah mencelakakanmu, kata Hamzah. Terus Rasulullah mengatakan, hentikan, lepaskan dia. Ya. Kemudian sesungguhnya dia bukan untuk mengganggu kita. Ya. Dan ketika itu Umar, ya, di hadapan Rasulullah beliau bersyahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka ketika Umar masuk Islam,
Maka semerta-merta kemudian para sahabat yang ada di rumah itu langsung bertakbir, ya, karena kebahagiaan, ya. Sampai takbir mereka itu terdengar di Masjidil Haram, ya. Karena Umar masuk Islam, wah itu sangat jadi penguat bagi kaum muslimin, ya. Ini masih pendapat pertama, ya, ini masih versi kisah pertama. Ada kisah berikutnya nih, ya, ini versi yang berikutnya tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya. Insya Allah kisah yang berikutnya kita ceritakan di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala, ya. Maka kita cukupkan kajian pada malam hari ini, ya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.